Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Tahu nggak kalian? Kita dikatain botol. Seluruh umat muslim di Indonesia itu botol, bodoh dan tolol. Kenapa? Termasuk saya nih, termasuk kita teman-teman, bahwa kita ini bodoh dan tolol karena begitu banyak ya. Kenapa kita dendam kesumat dengan Nasrani? Mereka ingin mendirikan rumah ibadah aja dilarang-larang. Mereka beribadah aja diganggu-ganggu. Dan kita dikatain bodoh, dan kita dikatain tolol. Tanpa kita berpanjang, mari kita reaksi video ini. Dan kemudian kita lihat pemikiran objektifnya semana, menunjukkan apa? Kita yang bodoh dan tolol atau dia yang kurang membuka cakrawala pikiran. Kita simak videonya. Sering terjadi penggusuran rumah ibadah, persekusi rumah ibadah. Jadi baru-baru ini ada sebuah informasi atau video yang beredar di mana warga Arca Manik, Bandung demo saat misa Jumat Agung, tolak GSG jadi tempat ibadah. Mantap, warga Bandung luar biasa. Wow, gila banget. Lah kok Bang Daman radikal? Bukan radikal, bentar lagi kita jelaskan. Jadi disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mungkin di antara sahabat yang nonton video mungkin ya berpikir nggak usah nyamar-nyamar deh lu. Kagak usah nyamar. Udah, apa yang ada, nggak usah nyamar ya. bahwa saya itu berpihak pada agama Kristen. Enggak, saya sendiri bukan Kristen. Ya, saya sendiri yang bukan Kristen aja ngelihat videonya, nonton videonya. Aduh, bikin saya geleng-geleng kepala. Jadi gini guys, kalau misalnya nih rumah ibadah agama Islam dipersekusi seperti ini ya, diganggu saat ibadah. Tunggu, ada yang janggal. Apa ini? Coba kita lihat spanduknya bicara masalah apa. Menolak keras pelanggaran izin perusahaan perubahan fungsi GSG Jalan ini menjadi rumah ibadah. Oh, mau dialih fungsi ternyata guys. Oke. Islam dipersekusi seperti ini ya, diganggu saat ibadah. Saya juga akan bikin video yang seperti ini. Saya fair-fairan aja. Jadi di antara sahabat yang TV kalau misalnya punya video gitu, misalnya ada orang Kristen ya, misalnya ini cuma misalnya ya misalnya menggusur rumah ibadah umat Muslim misalnya, kasih videonya. Tapi yang ada di Konoha ya, kita berbicara hanya di Konoha bukan di luar Konoha ya. Kasih videonya, saya akan react ya, saya akan bahas. Jadi saya benar-benar netral. Di video saya sebelumnya juga banyak kok yang ngebahas. Bukan saat netral, kadang otak juga harus dipakai. Ya, jadi gini. Ini adalah fakta rentanitas yang terjadi di setiap negara, enggak di Indonesia doang. Jadi buka cakrawala berpikir itu harus luas, bro. Jadi membuka cakrawala berpikir itu jangan sempit, jangan kata dalam tempurung. Rentanitas daripada majority itu mempertahankan wilayah. Bagaimana maksudnya? Kita tidak terlepas daripada kingdom yang namanya kingdom kita itu kingdom kehewanian. Apa itu kehewanan? Yaitu rentan mempertahankan wilayah. Makanya dijuluki manusia ini hayawanun natiq. Hewan yang berpikir. Kenapa kita masuk dalam kingdom hewan? Karena beberapa rentanitas yang terjadi cenderung sama seperti hewan. Di dalam hal apa? Mempertahankan wilayah. Maksudnya bagaimana Bang Daman? Maksudnya, sekarang di antara berita pelarangan rumah ibadah Kristen. Coba kita ke luar negeri deh. Ke Spanyol, Italia, ataupun ke Brazil yang kira-kira mayoritas Kristen. Apakah mereka akan setuju Islam menjadi mayoritas? Enggak. Kita ke Italia, apakah mereka akan setuju Muslim jadi mayoritas? Atau ke India yang mayoritasnya Hindu, mereka setuju nggak kalau Muslim jadi mayoritas? Enggak. Namun Muslim nggak baper, biasa aja. Karena menunjukkan apa? Bahwa inilah rentanitas. Sama seperti kasus Ahok dulunya teman-teman, di mana Muslim mengadakan gerakan yang dianggap radikal. Padahal itu adalah kemaslahatan. Padahal itu kecenderungan yang kerap terjadi di berbagai negara. Di mana misalnya kita bilang Amerika dipimpin oleh seorang Muslim, setuju nggak? Nggak akan setuju. Atau Hindu dipimpin oleh seorang Muslim, nggak akan setuju.
mereka rentan akan mempertahankan majority agar minoritas tidak menjadi mayoritas, dan itu hal yang wajar. Jadi sikap kita di Indonesia ini hal yang wajar. Di mana hal yang wajar, kalau rumah ibadah belum terbangun, maka kita akan mengerapkan seluruh tenaga agar tidak bisa dibangun. Karena dalam ranah teologia saja sudah sangat berbeda. Di mana dalam ranah teologianya Kristen, mereka meyakini Tuhan beranak, mereka meyakini bahwa Yesus anak Tuhan. Dalam teologi kita, yang meyakini Tuhan 2, Tuhan 3 dan segalanya, Tuhan seperti ini, Tuhan seperti itu, dalam hal merendahkan Tuhan, bagi kita itu sedang memfitnah Tuhan. Ibu kita saja difitnah, kita marah, bagaimana dengan pemfitnah Tuhan? Maka wajar, kita tidak akan menyebarluaskan atau memberikan peluang luas terhadap mereka menyebar untuk mempersekutukan Tuhan dalam teologinya kita. Di antara saat ini yang kita pandang kita sebagai mayoritas, maka rentanlah kita mempertahankan mayoritas agar minoritas tidak menjadi mayoritas. Wah, kenapa radikal seperti itu Bang Daman? Seluruh dunia berarti seluruhnya bodoh dan tolol dan sangat radikal. Ketika pelarangan ibadah umat muslim, dan jangan lupa kasus di Australia ya, yang ditembak di dalam masjid itu. Apakah kamu akan melupakan itu? Ditembak loh, mati itu. Mati, ceritanya mati. Dalam hal yang seperti itu, mana suaranya? Untuk menunjukkan apa? Ya kita jangan baper aja. Itu adalah hal kewaspadaan di balik minoritas dapat menjadi mayoritas. Tapi kita juga teman-teman, andaikan ternyata daripada keputusan daripada pemerintah akhirnya terbangunlah gereja. Saat mereka sudah beribadah, disitulah kita memaklumi. Karena memang pemerintah telah mengizinkan. Tapi kalau seandainya baru diwanti-wanti, baru ada perencanaan untuk kemudian gereja itu dibangun, maka kita adalah garda terdepan, jangan sampai dibangun. Tapi kalau seandainya telah dibangun, ya kita biarkan. Biarkanlah mereka beribadah, kalau udah ada satu, maka jangan adalah dua. Kenapa seperti itu Bang Daman? Emang mau minoritas jadi mayoritas? Suatu saat Indonesia ini menjadi mayoritas Kristen, mau kalian? Dimana dulu daripada pemahaman Belanda yang datang ke Indonesia, mereka dengan 3 visionernya, goal, glory, gospel. Ada ajaran terakhir itu gospel, ideologi tentang gospel, Bible. Yang dulu orang-orang di Indonesia ini membantah hal tersebut. Pribumi Indonesia mengusir 3 pemahaman tersebut. Akan tetapi sekarang tinggallah kepada keturunan-keturunannya pemahaman tersebut. Maka saat mayoritasnya Islam, mereka akan mempertahankan wilayah. Sama seperti saat mereka di India dengan mayoritas Hindu, wajar mereka mempertahankan wilayah. Lalu kenapa kita harus baper? Kalau ingin mendirikan gereja dengan bebas, kenapa tak pindah ke Italia? Kenapa tak pindah ke Spanyol? Dirikan sebanyak-banyaknya. Apa yang jadi masalah? Apakah orang Indonesia akan ke sana dan menuntut dan menggugat? Tidak. Akan tapi di Indonesia rentan terjadi seperti ini, mempertahankan wilayah. Karena itu adalah sesuatu yang sifatnya rentanitas. Setelah saya menjabarkan ini, kira-kira yang bodoh saya atau dia? Coba dipikirin teman-teman. Tentang agama Islam ya, kebaikan-kebaikan daripada Nabi Islam dan lain sebagainya. Banyak kok. Cek di video saya. Jadi jangan berpikir bahwa saya ini ya terlalu berpihak pada agama tertentu. Enggak. Jadi menurut saya itu ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang botol ya. Warga yang ngedemo ini, warga Konoha yang ngedemo saat misa Jumat Agung ini adalah orang-orang yang botol. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Tuh kalian semua umat muslim dikatain botol, bodoh dan tolol. Ya, kalau kita balik nih. Kalian semua umat Kristen yang melarang muslim untuk berkembang di Italia, di Spanyol, di Brazil, botol juga? Hah? Botol juga? Bagaimana nih? Hah? Coba cakrawala berpikirnya itu lebih jauh, jangan seperti katak dalam tempurung, pemikirannya sempit, gitu ya. Ayo kalian warga Indonesia yang muslim dikatain botol mana orang, tuh botol kalian, tuh sama saya juga ikut ini termasuk. Sekarang kita lihat daripada apa yang saya jabarkan, siapa yang botol kira-kira? Mungkin dia bukan botol ya, kaleng ya. Kok bisa ada orang seperti ini? Kenapa orang seperti ini dipelihara di Konoha? Kenapa pemerintah Konoha seakan-akan diam gitu, takut dengan orang-orang seperti ini? Bayangkan coba, bayangkan guys, hanya 1 kali seminggu, itu pun indoor ya. Umat Kristiani
ibadah itu hanya satu kali seminggu ya, nggak tiap hari ya, nggak seperti agama mayoritas di Konoha misalnya 5 kali sehari, 5 waktu, bebas kok ibadah. Bahkan ya jarak masjid dengan masjid yang lainnya itu Ya itu sama kayak kamu memprotes Hindu di India, mereka ibadah everyday, melakukan rutinitas. Nggak usah Hindu Bali dah gitu, mayoritas di Bali itu Hindu. Ada nggak diganggu sama Muslim? Enggak, karena udah mayoritasnya itu di sana. Sekarang di India dengan mayoritas ritual-ritual mereka, bakar rahwana dan segalanya ya kan, ada nggak diganggu? Enggak, wajar mayoritasnya itu. Sekarang saya di Indonesia dengan mayoritas Muslim, kok kamu komplain? Itu namanya kedunguan yang sangat dungu dan dungu-dungu banget. Kenapa kita bilang sangat dungu? Ya kamu buka cakrawala sesempit ini. Padahal kamu bisa berpikir seluas itu gitu. tidak terlalu jauh, paling berjarak 1 kilometer 500 meter. Sementara gereja, ya Ya kami bebas dong, kami mayoritas. Kalau mau jadi mayoritas. Ke Spanyol sana, dirikan gereja, samping gereja ada gereja. Sampai gereja ada gereja lagi, sampai gereja ada gereja lagi. Silahkan, kami gak protes, gak ada yang demo, biasa aja. bahkan di Cilegon ya, sebuah daerah di Konoha bernama Cilegon, itu sangat susah mendirikan rumah ibadah. Bahkan ya, akhir-akhir ini gua bertahu ternyata bahasa Arabnya mendirikan gereja di Konoha itu adalah sulit ya. Jadi harus pas ya pelafalannya, pakai SHUWY ya. Sulit. Nah, itu ternyata bahasa. Tapi biasanya orang-orang yang gak berpikir objektif kayak gini biasanya bukan Muslim, Kristen. Biasanya Muslim itu pemikirannya lebih kritis, lebih objektif. Kalau kayak gini kan menurut dia doang. Yang dia buka cakrawala Indonesia doang, nggak keluar tuh. Arab mendirikan gereja di Konoha. Astaga. Kenapa ada orang-orang tolol seperti ini ya? Kenapa ada warga yang tolol seperti ini? Tuh tolol, warga Indonesia tuh tolol, ditolol-tololin mana orang, ditolol-tololin kalian. Ayo, kita Muslim Indonesia dikatakan tolol. Tapi dia nggak lihat bagaimana Muslim tidak dibiarkan berkembang di negara luar ataupun ya seperti biasa mempertahankan wilayah. Kagak ada tuh tolol-tololnya. Kalau kita aja tolol tuh, ya udahlah. Kita tolol ya teman-teman ya. Kita tolol ya, berarti kita tolol ya. Oke, kita tolol, siap. Kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan GSG, gedung serbaguna. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya warga di situ ya umat Kristen ya pengen mendirikan gereja misalnya, apakah dikasih izin? Enggak kan? Makanya mereka menggunakan GSG. Jadi jangan dibolak-balik ya. Banyak warga Konoha yang mengatakan, oh itu kan GSG, itu kan gedung serbaguna. Justru mereka... Ya kan itu bermula dari GSG. Next time kan bakal jadi sesuatu project. Jadi kami aja ibadah harus kayak GSG. Ujung-ujungnya apa? Ayolah bangun gereja 1 biji. Kan gitu. Kan ada next to next, step to step. Ya kan? Pelan-pelan. Ujung-ujungnya bangun gereja tuh kan. Kalian Kristen di Indonesia ini mudah banget baper ya teman-teman ya. Baper gini, umat Muslim kalau Kristen nggak mengucapkan Idul Fitri, Idul Adha, biasa aja, kagak ada yang baper. Mereka nggak diucapin Natal, kami Muslim nggak ada yang ngucapin kami Natal, berkoar-koar di internet. Wah Natal gini, Natal gitu, Muslim harus ucapin Natal gini gitu. Kok baper banget sih? Kami aja dengan pelarangan-pelarangan bangun rumah ibadah di negara-negara luar ya kami berpikir objektif. Objektifnya ya rentanitas kayak gitu kok. Apa yang terjadi di dunia luar dengan mayoritasnya mempertahankan mayoritas ya itu hal kewajaran. Ini ada oknum-oknum seperti ini bilangnya kita botol. Padahal dia mikirannya segini guys. Coba kita belah otaknya kira-kira ada otaknya gak ini? Awal dari GSG, ujung-ujungnya ngajuin proposal, ujung-ujungnya ada gereja. Dari 1 bangun 2, dari 2 bangun banyak-banyak, ujungnya jadi mayoritas. Kirain kami mau? Enggak. Mantap warga Bandung, luar biasa kalian, luar biasa, mantap. Mempertahankan wilayah ya, mempertahankan mayoritas, luar biasa, mantap. Karena dari teologi udah beda. Menyembah anak manusia, yang Nabi Isa di dalam Al-Quran dikatakan, wahai Isa, apakah kamu yang mengatakan dengan ibumu minta disembah kepada mereka? Tidak ya Allah, maha suci aku dengan segala itu. Memang fitnah Nabi.
Kalian yang memfitnah seorang manusia yang tak mengaku Tuhan itu sebagai Tuhan. Di mana dia diadili Tuhan. Dan meminta pertangguhan sampai hari kiamat untuk menjelaskan siapa dirinya. Jadi apakah kami akan membiarkan fitnahan terhadap Tuhan itu justru menyebar luas dan menjadi mayoritas? Nehi acak-acak nehi coy. Gak mungkin. Mereka di situ gereja karena mereka nggak dikasih izin. Ya, itu logikanya di situ tuh. Ya, nangkap nggak logika? Di mana nggak nangkap gak logikanya? Nangkap logika apa? Kagak ada logika dari tadi omongan lu. Omongan lu nggak tahu asal ibaratnya nih, bukan ngomongnya penting ya. Yang penting ngomong gitu. Logika ya kayak gua berpikir. Ya, rentanitas, mempertahankan wilayah wajar, coy. Logika apa? Kagak ada logikanya. Kenapa? Logika tuh gini. Umat Hindu tidak mau didirikannya masjid di New Delhi, India misalnya. Bagaimana logikanya? Kami Muslim akan mengatakan, ya udah, mau kayak mana? Orang mayoritasnya Hindu, wajar. Mereka enggak mau minoritas jadi mayoritas. Kelar. Nah ini, asyawaya guys, nggak ada gereja, bla 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 bla. Suka-suka lu dah. Logikanya di mana? Nggak tahu gue logikanya di mana. Kita itu semakin beragama semakin tolol gitu ya. Semakin beragama itu semakin fanatik gitu. Semakin beragama itu semakin membenci agama lain. Jangan-jangan. Bukan benci. Saya banyak teman non muslim. Teman-teman saya banyak teman non muslim kagak benci. Biasa aja. Tapi dalam hal rentanitas ya wajar. Kami mempertahankan wilayah coy. Agama yang kita anut itu ada yang salah gitu tradisinya. Harusnya kita introspeksi diri. Saya aja yang gak percaya agama. Melihat hal-hal seperti ini, aduh, kok ada orang yang tolol banget ya. Jadi saya itu sebenarnya sudah trust isu ya dengan orang yang berlebihan dalam beragama. Ya kalau misalnya nih, mohon maaf ya, kalau sudah jenggotan, sudah wajar dia gak percaya agama. Kenapa? Otaknya aja tolol tuh. Makanya dia gak beragama tuh. Cara dia berpikir sempit banget. Dan terus dia berani keluar di media. Kira-kira lu bakal diapresiasi? Bukan coy, dikritisi kayak gua kritisi lu. Menunjukkan apa? Ceteknya pemikiran lu gitu men. Sudah celana cingkrang, kalau sudah ngomongnya itu mengarah ke ayat-ayat dan sebagainya, saya tuh sudah semacam trust isu. Ya, saya tuh pengen kabur gitu kalau ada ngomong seperti ini. Kalau udah mulai ceramah-ceramah gitu ya, menggunakan dalil-dalil ayat. Nanti ujung-ujungnya juga nanti kita akan disesat-sesatin. Ya, dimaki-maki. Berkali-kali saya bahas. Dimana kagak sesat? Di antara segalanya agama yang menjabarkan Tuhan. Tuhan itu dalam maha kuasanya. Tiba-tiba dipandang lemah jadi seorang manusia. Ibu kita aja difitnah. Jadi seorang pelacur misalnya. Jadi seorang lembu misalnya. Atau jadi seorang apa ya? Pembegal. Kamu terima? Enggak kan? Toleransi enggak terhadap orang tersebut? Enggak. Ini Tuhan loh. Yang menciptakan nafasmu, rezeki dan segalanya. Ketika kemudian difitnah, diam aja. Oke, sesuai keyakinan. Yaudah kamu yakin gitu, oke. Jangan kembangkan di sini ya, oke. Begitu mereka punya gerakan untuk mengembangkan, wajar dong dilarang. Dan seluruh dunia melakukan itu. Bukan di Konoha doang ya. Video tentang penggusuran rumah ibadah. Tapi menurut saya ini yang paling bikin saya geram ya. Bayangkan saat misa Jumat Agung. Aduh. Cuma sekali seminggu guys, nggak tiap hari, nggak sampai 5 waktu. Lagian speakernya itu di dalam gereja guys, bukan di luar gereja. Kalau misalnya saya mengatakan, ya mungkin ya dugaan saya, ada semacam sensitif antara agama mayoritas di Konoha dengan agama kasih di Konoha. Ada, jangan ditutupin ya. Banyak yang mengatakan, oh nggak ada, itu cuma oknum. Kenapa oknumnya rame-rame? Kenapa ada warga seperti ini rame-rame? Jadi saya akan mengambil dari sudut pandang yang berbeda ya. Ini jarang dibongkar oleh pemuka. Apa dia mau bilang oknum? Kagak ada, benar. Apa yang dilakukan warga Bandung itu benar. Benar, nggak ada yang salah. Kami hanya akan mengatakan oknum misalnya. Ada abuya, pimpinan pondok memperkosa santri. Nah, itu oknum. Karena Islam tak mengajarkan itu. Tapi saat ada warga Bandung melarang prosesi ibadah. Karena gerejanya belum ada nih posisinya. Tapi kalau udah ada wajib toleransi ya. Tapi kalau belum ada, kalau bisa jangan sampai ada. Namanya juga mempertahankan wilayah, ya kan?
Nah, sekarang apa namanya tuh yang mereka katakan, apakah ini kita akan mengatakan enggak, memang Islam seperti itu. Memang Hindu seperti itu. Memang Buddha seperti itu. Memang Kristen seperti itu. Maksudnya gimana Bang Daman? Ya seperti saya bilang tadi. Setiap agama akan mempertahankan wilayah. Mempertahankan mayoritas. Kalau kamu mau komplain Indonesia yang seperti ini, bagaimana dengan negara luar? Dengan susahnya mendirikan masjid, adanya demo juga, adanya orang yang tidak setuju, susahnya, kenapa tidak berpikir objektif? Tapi kita Muslim bisa mengambil hal kewajaran. Ya seperti yang saya bilang tadi, ya, rentanitas manusia wajar mempertahankan wilayah. Dia yang berusaha dia tampilin ini apa sih sebenarnya? Pemuka agama. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, di dalam kitab suci agama mayoritas di Konoha itu ada semacam sentimen-sentimen terhadap umat Nasrani. Ada. Mulai ngehujat Al-Quran nih. Ngaku nggak punya agama, ya kan? Ngaku nggak punya agama. Al-Quran mulai diinjak nih. Ketahuan, emang kalau oten ketahuan. Saya tidak bisa bongkar ayat di sini. Cari sendiri. Anda punya HP kan? Ketik aja. Ya. Ketik aja ya ayat-ayat yang memusuhi Nasrani gitu. Ya, memerangi Nasrani. Ada banyak itu bermunculan. Apa karena faktor daripada ayat itu sehingga banyak warga Konoha keblinger otak? Mulai memframing Islam radikal karena perintah Tuhan. Mana ayatnya? Tunjukin. Ayat perangilah itu. Perangilah itu nggak mau saya jelasin di sini. Karena ini ya penjelasan ilmiahnya aja, cari sendiri dah penjelasannya. Al-Qatil, di situ ada alif musyarakah baina isnain. Apa itu maksudnya? Apa itu faedahnya? Kagak tahu sampai situ kan? Ngapain saya jelasin? Menunjukkan apa? Cara meneliti dalil, meneliti hadis. Itu ada tata caranya. Nggak percaya? Buka nih. Al-Baqarah 224. Apa kata Allah? Jangan kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu untuk menciptakan permusuhan. Maka ciptakanlah islah. Apa itu islah? Perdamaian. Artinya Allah aja melarang. Namanya dibawa, agamanya dibawa, rasulnya dibawa untuk mengadakan permusuhan. Allah nggak mau adanya permusuhan. Allah menyayangi setiap umatnya. Tapi Allah juga mengajarkan, pemfitnahku musnahkanlah mereka. Artinya apa? Yang memfitnah Allah layaknya makhluk, musnahkanlah mereka. Artinya apa? Jangan biarkan mereka berkembang. Jangan biarkan mereka berkembang. Karena kalau Anda mayoritasnya di situ, pertahankan hal itu. Sama. Mau Hindu, mau Buddha, mau Kristen, kejadiannya sama. Mempertahankan wilayah. Mempertahankan mayoritas. Jadi apa yang harus diprotes? Kagak ada yang harus diprotes. Semuanya berjalan seadanya, seyogyanya, ataupun semekanismenya. Rentanitas daripada manusia mempertahankan wilayah. Lalu dia mempertahankan tidak beragama, tapi bawa-bawa dalil Al-Quran. Maksudnya apa nih? Ya, nyenggol. Menyenggol Al-Quran loh. Yang mana nih mau dibawa nih? Biar gue jelasin nih. Nih ya, kaum munafik ya, apa kita bilangnya? Kafir bersembunyi selalu ketahuan. Mereka tuh kayak orang ini teman-teman ya. Kayak orang nyimpen duren, baunya kecium. Gimana tuh orang nyimpen duren? Mau dia sembunyiin dimanapun, bau durennya kecium. Bau duren nih, gitu. Ketahuan terus ya? Udahlah, cukup sekian reaction kita ya. Karena saya dikirimi video ini, katanya Bang reaksi Ray Konoha, katanya dia pakai filsafat, dia pakai logika. Ini yang mau saya reaksi, ini nggak ada berlogika. Dari mana logikanya? Kagak ada logikanya, kagak ada. Oke, terima kasih teman-teman. Jazakallah. Kita tutup. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar kalian. Apapun itu terserah kalian. Dan jangan lupa untuk berinfak untuk kemajuan dakwahnya Bang Daman. Ya, seperti ingin mendirikan studio dan podcast ya teman-teman ya. Boleh di rekening yang ada di bawah ini. Jazakallah. Terima kasih banyak. Ada satu salam dari Om Deddy buat nih orang. Om Deddy kasih salam dong. Jadi Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.